Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Tani, jumpa lagi dengan kami, Suluh Tani, channel Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Salam petani cerdas, petani hebat. Kali ini, alhamdulillah kita telah kedatangan Ibu Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dr. India Aryani MM. Selamat pagi, Bu Kadis. Pagi, Pak. Pagi ini kita akan diskusi, Bu Kadis, terkait dengan penanganan PMK di Jawa Timur, termasuk di Ponorogo. Kira-kira progresnya sampai saat ini dan capaiannya apa, Bunda? Alhamdulillah, Pak Kadis dan masyarakat Ponorogo serta peternak semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah, Jawa Timur ini kita posisinya secara nasional, Jawa Timur ini mempunyai posisi hampir 52% dari populasi di Indonesia ada di Jawa Timur. Salah satunya yang memiliki potensi populasi terbesar dari 5 kabupaten terbesar adalah ada di Ponorogo. Jadi Ponorogo ini merupakan potensi ternak yang menjadi andalan Jawa Timur. Utamanya juga ada sapi perah dan sapi potong. Untuk itu dikala kita lagi ada masalah, dalam artian kita lagi disapa dengan virus food and mouth disease, kita Jawa Timur komitmen untuk bagaimana kita bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Memang kita declare untuk bebas PMK tahun 80, ini kemudian 30 tahun kemudian muncul kembali. Muncul lagi, ya. Nah, inilah fenomena alam yang kita tidak bisa mengingkarinya kecuali kita mencegahnya. Ya, kami tahu, Bunda, banyak bantuan dari pemerintah provinsi ke kami ya. Kira-kira bisa disebutkan itu, Bu Kadis, apa aja ya selama ini telah dibantukan ke kami? Siap. Jadi Bapak Kadis, ini kami berupaya bagaimana kita bahu-membahu untuk meringankan masalah PMK ini di peternak kita. Salah satunya untuk penyelesaiannya adalah vaksin. Vaksin itu menjadi satu-satunya cara untuk kita bisa mengendalikan PMK ini. Selain vaksin, kita juga harus menyembuhkan ternak dari gejala klinis. Jadi gejala klinisnya biar tidak nampak, biar tidak panas, biar tidak hipersalivasi, biar daya tahan tubuhnya juga membaik. Itu adalah satu dengan pengobatan dan juga penyuntikan vitamin dan juga support pakan untuk daya tahan tubuh ternak. Nah, semua itu kami upayakan dari dana-dana yang kita akses, baik dari dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi melalui dana BTT dan dana reguler. Ini ada beberapa yang kita support untuk kabupaten kota. Salah satunya termasuk Ponorogo. Salah satunya adalah vaksin. Vaksin ini dari pemerintah pusat sudah dicukupi. Kita sampai saat ini sudah hampir 4 juta dosis vaksin yang kita terima dari vaksin PMK. Kemudian kita juga kemarin mengajukan bagaimana untuk recovery pada sapi perah kita, sehingga kita minta bantuan pakan untuk konsentrat pada sapi perah kita dari pusat itu sudah turun beberapa ton kemarin yang sudah di Ponorogo sudah kita alokasikan. Itu bagian dari upaya kita bagaimana ternak setelah sakit recovery harus dengan diberi pakan yang baik. Jadi kesimpulannya ada bantuan obat, bantuan obat, peralatan termasuk sepet, APD, desinfektan, kemarin ada pakan dan juga ini ada beberapa nanti untuk tahun 2023 juga kurang lebihnya sama. Nah, nanti bagaimana tinggal kita tetap komitmen untuk mempercepat vaksinasi dan pemulihan pada ternak ini, karena untuk kita bisa menyelesaikan ini paling tidak harus 80% ternak kita tervaksin. Jadi ada vaksin pertama, kedua, dan vaksin ketiga atau booster. Ini karena secara epidemiolog perjalanannya harus seperti itu dalam kita menyelesaikan dan mengendalikan. Terus untuk yang kasus LSD, Bu Kadis, kira-kira? Untuk lumpy skin disease ini adalah penyakit yang juga disebabkan oleh virus. Ini juga secara ekonomi mempunyai dampak yang luar biasa. Karena ini bahasa Jawanya ini adalah cacar pada sapi. Nah, ini disebabkan oleh virus, penularannya melalui vektor. Vektor ini dari lalat yang hinggap, kemudian caplak yang hinggap. Nah, ini bagaimana kita memberikan edukasi kepada peternak-peternak kita
bagaimana kita memutus rantai siklus dari serangga-serangga atau vektor ini, sehingga kalau di Jawa dulu ada didiangi itu ya, diobori di kandang-kandang, itu salah satu untuk mengusir vektor itu. Tapi yang paling utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh ternak melalui pakan yang baik. Untuk fasilitasi ke kabupaten kota termasuk Ponorogo bersama dengan PMK ya, Bu Gadis ya. Kemarin ada vaksin, obat, kemudian juga ada peralatan, desinfektan dan seterusnya. Nah, kemarin kami sudah menerima vaksin untuk LSD ini sebanyak 150.000 dosis. Kami sudah distribusikan kepada peternak-peternak. Kami mengupayakan dulu sapi perah yang ini terkait dengan nanti produksi, dan juga sapi perah ini umurnya panjang karena dipelihara dalam waktu yang lama, beda dengan sapi potong. Maka itu kami mesti mendulukan sapi perah dulu. Nah, kebetulan di Ponorogo ini populasi sapi perahnya cukup tinggi sehingga kami konsentrasikan untuk sapi perah dulu. Terus di luaran sana, Bu Gadis, ada anggapan nih kalau vaksinasi entah untuk PMK maupun LSD ada penolakan karena kalau habis divaksin rata-rata sakit bahkan bisa mati. Mungkin arahan Bu Gadis? Gini, sama seperti COVID. Jadi justru yang tidak divaksin itu kekebalannya tidak ada, sehingga apabila terjadi penularan akan jatuh sakit dengan keparahan yang lebih parah daripada yang dilakukan vaksin. Sekarang ini analog aja ya dengan COVID yang mungkin bapak-bapak ibu peternak merasakan yang sudah divaksin pertama, kedua dan booster paling kalau kena ketularan virus itu paling cuma flu biasa. Tetapi dikala tidak divaksin, ya langsung ber. Jadi kesimpulannya vaksin tetap harus dilakukan, seperti sapi. Vaksin untuk sapi, harapan kami, yuk semuanya vaksin, nggak usah ragu-ragu, semuanya ditangani oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Termasuk petugas-petugas vaksinasi, ada dari dokter hewan, ada tenaga nakes yang dibantukan dari TNI Polri, TNI Polri yang semuanya sudah terlatih dan mempunyai kompetensi dan keilmuan di bidang itu. Jadi nggak usah ragu-ragu, sapinya sakit, sapinya mati. Kalau tak habis divaksin mati itu sebenarnya dia sudah sakit sebelum divaksin. Jadi hal ini yang mungkin jadi perhatian teman-teman peternak semua, nggak usah ragu. Karena ini kemarin ada penularan kembali setelah kita zero beberapa minggu. Masa Nataru naik lagi di bulan Januari akhir. Nah itu ada di wilayah perbatasan Jawa Tengah. Termasuk ini termasuk Ponorogo. Nah ini begitu kita amati, ternyata yang tertular itu adalah sapi-sapi yang belum tervaksin. Nah entah ini dari lalu lintasnya dari perbatasan kita dengan provinsi lain atau dari kabupaten lain yang belum dilakukan vaksin. Untuk itu pesan saya, vaksin adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh peternak kita untuk mempertahankan bagaimana Jawa Timur menjadi gudang ternak dan untuk kesejahteraan peternak itu sendiri. Terus harapan sampai di akhir tahun 2023, Bu Gadis? Harapan tahun 2023 vaksin kita upayakan. Untuk vaksin PMK sudah kita dapatkan, capaiannya harapan kami sudah bisa 10,4 juta. Dari target berapa? Dari target kita 80% dari totalitas. Kalau LSD? LSD harapannya sama. Cuman LSD ini kita terkendala pada pemesanan vaksin, karena vaksin LSD kita masih pesan dari luar negeri, yang kemarin datang itu dari Afrika. Nah sekarang pemerintah pusat masih sounding dengan pemerintah yang ada di negara-negara yang memiliki vaksin LSD mungkin selain Afrika untuk mempercepat stok vaksin yang ada di Indonesia. Terakhir Bu Gadis, untuk memberikan semangat ke peternak agar tetap mengupayakan budidayanya dan seterusnya, apa kira-kira? Peternak harus tetap semangat. Sekarang banyak dan tidak sendiri ya, karena dinas hadir, pemerintah hadir. Betul, peternak sekarang ini tidak sendiri, semuanya support untuk peternak. Mulai dari pendanaan kita sediakan kur, kemudian itu pun kita mungkin ada formula-formula tertentu di masa-masa pandemi. Kemudian dari pengobatan pemerintah hadir, ada Babinsa, Babinkamtibmas, TNI, Polri, BPBD, kemudian bahkan sekarang ini dari kementerian, dari Kemenko turun, Mendagri turun, semua semuanya turun untuk memfasilitasi sekiranya apa yang dibutuhkan oleh peternak untuk bangkit kembali. Jadi ayo semangat kembali, semangat peternak, semangat untuk kita
ngingu sapi yang selama kembali, ini ya. menjadi rojo koyonya Masih peternak peternak, kita. Saya kira itu nggih. Oke, terima kasih Bu Kadis atas waktunya diskusi dengan kami. Demikian Dulur Tani diskusi kami dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. India Aryani MM. Salam petani, cerdas petani, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih, sun. Nggih.